Teman-teman, setiap akhir tahun selalu ada era di mana resolusi menjadi topik utama dalam sosial media. Beragam target disiapkan menjadi motivasi utama. Entah itu konsisten atau hanya bertahan beberapa saat. Nggak sedikit pula yang penganut prinsip You Only Live Once, YOLO, yang mendepankan prinsip kesempatan yang datang kali ini, ambil. Nggak ada yang salah sih dengan keduanya. Kita bisa memilih salah satunya jika memang sesuai dengan prinsip dan kemampuan diri kita. Tapi baru tahun kemarin saya tidak menuliskan resolusi dan target pencapaian seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya cuma menulis 2 prinsip dan berpegang pada falsafah 2 kata dalam bahasa Jawa, yakni Ojo Ngoyo. Itu adalah 2 kata bahasa Jawa yang terus saya pegang sampai sekarang. Sedikit mirip dengan ucapan dari almarhum Gus Dur yang mengatakan, gitu aja kok repot. Nah, kedua kalimat tersebut menurut saya memiliki kesamaan dalam hal mengatur mindset kita. Ojo ngoyo yang terus saya pikirkan dikala semangat saya menggebu ketika target pekerjaan atau apresiasi terhadap saya terlampau tinggi. Saya diingatkan untuk jangan terlalu bergembira atau selebrasi keberhasilan itu terlalu jauh, sebab mawas diri itu perlu. Sementara ojo ngoyo yang lain terpatok pada waktu kekecewaan terhadap sesuatu menimpa saya diingatkan untuk jangan terlalu hanyut dalam kekecewaan dan kebencian pada diri sendiri. Tapi biarkan saja terjadi, terima, dan perlahan bangkit dari kekecewaan itu. Memang sih menyenangkan membuat sejumlah wishlist apa yang ingin kita capai. Mimpi-mimpi yang belum tercapai di tahun-tahun sebelumnya, bahkan mimpi yang jauh tak terbayangkan sebelumnya. Nggak jarang juga saya lihat terlalu tinggi juga mimpi untuk dicapai. Apakah kita akan menyerah dan membiarkan mimpi itu menjadi tulisan belaka? Enggak. Mari, lihat kembali mimpi itu. Terima keadaan kita sekarang. Dan atur strategi untuk bisa menggapai mimpi itu sesuai kemampuan kita. Motivasi dan resolusi itu benar positif adanya. Namun ada kalanya banyak orang yang terjebak dalam pemikiran ketimbang pelaksanaan. Hal itu karena secara tidak sadar, kita belum menjadi subjek dalam goals kita. Sedangkan yang ada, kitalah yang harus menjadi objek dalam arus jalan hidup. Jadilah subjek dalam perjalananmu, bukan objek yang mengikuti arus. Ketika lengah, ada kalanya kita melihat ukuran ideal. Goals orang adalah setara dengan goals kita. Ketika tidak tercapai, nggak sedikit kekecewaan itu memuncak dan kita merasa gagal pada diri sendiri. Yuk kita ingat bahwa setiap orang memiliki finishnya masing-masing. Kalau kita salah memilih finish atau bahkan perlombaan itu, kegagalan akan selalu menjadi finish kita. Nggak ini dong. Perjalanan di tahun-tahun sebelumnya yang saya lalui pula mengajarkan saya mengenai zona nyaman. Apakah berbahaya? Ada artian, kita hanya akan mengikuti arus sambil menunggu waktu, maka talenta kita dinilai tidak akan berkembang atau stagnan. Artinya dari pendapat itu kita berani untuk keluar, harus berani pula mengambil komitmen keluar di medan lain. Tapi ada tanggapan juga yang mengatakan bahwa nggak ada yang salah dengan berkutat di zona nyaman. Dalam artian, karena nyaman berarti kita sudah mengenal segala sisi dalam zona tersebut. Atau kita bisa lebih mudah mengembangkan segala potensi dalam zona tersebut. Kita bisa berkembang juga. Tapi ada benang merah yang menyatukan 2 kutub tersebut. Yakni kita sebagai subjek dalam zona tersebut. Zona nyaman tersebut. Kita semua bergantung dalam diri sendiri. Apakah kita memang bisa berkomitmen dalam upaya mengembangkan diri tersebut, atau sekedar ya mau saja. Strategis atau taktis, mau atau bisa, semua ada dalam diri kita. Kenali diri kita. Semoga kita semakin dewasa dan semakin mengenal diri kita sendiri. Finish kita berbeda-beda.